Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel Classcat, salah satu dari sekian banyak channel di YouTube yang membahas tentang aplikasi CAD. Ini salah satunya adalah aplikasi AutoCAD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mencetak. Jadi bahasan kali ini adalah lanjutan dari bahasan sebelumnya, yakni cara mencetak gambar terskala via model. Nah, untuk melengkapi seri cara cetak di AutoCAD, ini kita buat atau kita sajikan tutorial tentang cara mencetak gambar terskala via layout. Jadi di AutoCAD itu secara umum itu ada dua cara mencetaknya. Ini mencetak di tab model, ini yang sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya, dan yang kedua adalah kita cetak di layout seperti itu. Nah, sebelumnya kita perlu persiapan awal sebelum kita cetak. Apa saja persiapan yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kita mempersiapkan kepala gambar. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki kepala gambar, kita sudah sediakan secara gratis ya, silakan diunduh di sini. Kepala gambar ini sudah kita set mulai dari A3 sampai A0. Nanti kita pakai yang A3 saja. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kita buat objeknya. Jadi di sini kita simulasikan 3 objek, yakni untuk satuan mili, satuan senti, dan satuan meter. Nah, setelah teman-teman mengunduh kepala gambar, ini adalah tampilan kepala gambar yang sudah kita buat. Nanti kita jadikan sebagai kepala gambar di dalam cetak kita seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Kita buat objek. Yang pertama kita buat dulu ya. Jadi objeknya sangat simpel, yakni sebuah persegi atau objek kotak ini dengan ukuran X 6000 dan Y adalah 12000. Kita buat ya. Jadi di new drawing pastikan jadi ada terbuka 2 jendela untuk kepala gambar dan drawing yang kedua. Untuk kotak atau persegi paling cepat di AutoCAD menggunakan fungsi namanya rectangle, bukan fungsi apa ya, tool ya, toolnya rectangle. Atau kalau terbiasa pakai komen adalah REC, rec gitu. Kemudian kita masukkan besarnya, yakni sebesar 6000. Ini kita asumsikan adalah 6000 mili, kemudian 12000 mili. Kita enter. Ini adalah objeknya seperti ini. Setelah itu kita buat yang kedua. Berapa ukurannya? Adalah 600 dan 1200. Ini asumsi kita adalah satuan senti nanti. Oke, kita buat sama menggunakan rektang juga, yakni 600 kali 1200. Kemudian objek yang terakhir adalah 6x dan 12y. Ini kita asumsikan nanti adalah satuannya satuan meter. Kita buat 6 kali 12. Ini sangat kecil sekali, kalau kita lihat di sini sangat kecil sekali. Nah, objek-objek ini yang akan kita simulasikan untuk mencetak. Jadi terkadang kita itu nggak hanya senti, nggak hanya mili, tapi juga terkadang meter yang kita cetak. Maka kita simulasikan tiga-tiganya, karena satuan ini umum dipakai di lapangan, di dunia kerja. Jadi kita nggak membahas inci, kilo, dan seterusnya. Kita hanya membahas tentang yang meter, senti, dan mili. Cuman secara konsep nanti sama. Oke, lanjut. Kita ke setupnya.
Lagi setelah kepala gambar sudah siapin, objek sudah disiapin, kita belum setup di bagian apa, layout ya. Jadi kita titik tekannya ada di tab layout seperti itu. Nah, tab layout itu di mana ya? Di sini, di sebelahnya model itu ada layout 1, layout 2. Itu bisa ditambah di layout 3, layout 4 dan seterusnya. Tapi kalau model hanya 1, nggak bisa ditambah. Nah, setelah kita klik, ini akan disajikan tampilan putih. Ini standarnya, atau mungkin kalau AutoCAD-nya sudah dirombak itu, ini mungkin tampilannya hitam ya, bisa. Tapi secara default tampilannya putih. Nah, kita perlu men-setting. Settingnya di mana? Dengan cara, ini sudah kita di artikel ini adalah kita klik kanan dan pilih Page Setup Manager seperti itu. Kita klik kanan pada bagian layout 1, cari namanya Page Setup Manager. Ini hampir mirip dengan yang kemarin yang di model, cuman di sini namanya layout. Kemudian kita kemana? Kita ke bagian modify. Nah, di bagian modify ini yang kita perlu setting apanya? Yang pertama adalah printernya. Ini kita masih memakai printer yang kemarin, namanya Primo PDF. Jadi kalau teman-teman belum punya, silakan lihat artikel sebelumnya atau video sebelumnya. Itu cari aja keyword di Google, itu namanya Primo PDF, seperti itu. Itu yang kita setting pertama. Yang kedua, ukuran kertasnya kita setting jadi A3. Karena apa? Karena kita mau cetak nanti di A3. Kemudian orientasinya kita gunakan landscape, karena objek kita anggap itu landscape. Nanti portrait ya portrait, seperti itu. Kemudian plot stylenya kita gunakan monokrom. Apa itu monokrom? Monokrom di sini adalah ketika kita mencetak, meskipun di dalam model itu berwarna-warni, layernya warna-warni, propertinya warna-warni, itu akan dicetak hitam putih. Itu untuk style monokrom. Oke, kita setting semua di bagian Page Setup. Yang pertama adalah printernya. Kita ke Primo. Jadi Primo ini adalah sebuah aplikasi yang dia itu bisa mencetak file PDF seperti itu. Kemudian kita arahkan ke A3, ini untuk kertasnya. Kemudian auto plot, ini pastikan jangan dirubah. Kalau di model kan kita rubah ke window, nah ini jangan dirubah. Kemudian untuk plot scale-nya pun gitu. Kalau plot scale-nya di model itu di sini penskalaannya, jadi lebih fleksibel yang di layout untuk penskalaan. Kemudian landscape, ini yang settingan untuk kertasnya, orientasinya. Kemudian terakhir adalah kita setting ke monokrom. Yang saya bilang tadi, ini akan menjadikan hasil cetak kita itu hitam putih. Setelah semua kita setting, kita oke. Kemudian kita tekan close. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat di artikel. Ini sudah saya kasih titik tekan. Untuk layoutnya tetap skalanya 1, jangan diubah seperti itu. Langkah selanjutnya adalah apapun yang ada di dalam layout itu kita hapus semua. Paling cepat menggunakan Ctrl A, kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Maksudnya hapus semua itu yang ada di sini ya, Ctrl A dan kita delete. Itu langkah setelah kita men-setup. Kemudian kita masukkan langkah selanjutnya adalah yang A3 tadi, kepala gambar yang sudah di-download, itu kita masukkan ke dalam layout. Ya, yang dimasukkan apa? Yang ukuran A3 ini. Caranya tinggal di copy paste gitu ya. Jadi Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian kita buka di drawing 2, ini Ctrl V untuk paste gitu ya. Ini mungkin tidak ada kesulitan ya. Ctrl C dan Ctrl V gitu.
Oke, kita taruh ujung daripada kepala gambar itu di kiri. Ini pastikan ini nggak harus tepat sekali, karena memang untuk di paper space ini tidak ada snap. Diperkirakan yang gak mendekati tepat gitu aja. Misalkan seperti ini, kita klik, maka si layout template itu sudah masuk di dalam sini. Nah, pastikan yang putus-putus itu di atas garis 2 ini, karena nanti kalau ini ada di atas putus-putus maka ini enggak tercetak. Jadi di bawah putus-putus ini tercetak, di atas putus-putus tidak tercetak, seperti itu. Jadi pastikan putus-putusnya di sini, garis double-nya di sini. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Untuk ukuran A2 dan A1 caranya sama, hanya merubah pada ukuran kertas. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau yang bukan A3, misalkan saya bukan A3 tapi A2, maka base setup di sini, ini saya ulang sedikit. Jadi base setup di sini kita pilihnya bukan kertasnya, bukan A3 tapi A2 dan A1. Kemudian untuk layout templatenya ya kopikan yang A2 atau A1, seperti itu. Langkah selanjutnya apa? Kita masukkan gambar ke dalam viewport. Nah, ini yang paling penting di step ini. Maksudnya memasukkan gimana? Apakah kita Ctrl C dari model ini, kemudian kita Ctrl V gitu? Tidak. Jadi untuk memasukkan gambar dari model ke layout, itu ada perintah yang paling cepat. Itu biasanya saya nyuruh mengetikkan M dan V. Ya, apa itu? Itu kependekan dari make view. Nah, make view ini adalah kita buat viewport, dimana fungsinya viewport itu adalah untuk menampilkan objek yang tadinya ada di model masuk ke dalam layout. Nah, ini harus dibuat sangat simpel, diingat-ingat MV, make view. Kita ketik MV, kita enter. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat ring ya. Jadi kita buat ring viewport sesuai dengan yang diinginkan. Pada tutorial ini kita dari ujung kiri atas mendiagonal ke kanan bawah gitu ya. Jadi dari kiri atas ya, jadi pastikan ada di bagian kiri atas mendiagonal. Jadi yang ini ya, jangan yang ini, tapi yang garis yang kedua ini mendiagonal ke sini ke bawah. Maka secara otomatis apapun yang ada di model itu akan terlihat pada tampilan viewport itu. Setelah itu apa? Ini setelah otomatis akan tampil di viewport. Setelah itu kita ubah isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya ini dengan mengklik 2 kali kotak viewport, maka kita akan berada pada model space. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita zoom pakai scroll di sini, ini yang membesar itu papernya, artinya apa? Kepala gambar di sini itu yang membesar. Tapi kalau kita double klik di sini di dalam viewport, kemudian kita zoom, itu paper space-nya tetap, ininya tetap, tapi yang berubah-ubah yang di dalam. Ini maksudnya yang dinamakan model space atau area model, seperti itu. Nah, kita perlu menyesuaikan objek yang akan kita cetak. Ya, ini caranya apa? Caranya kita pakai zoom ya. Jadi kita akan menampilkan objek yang ukuran paling besar di dalam viewport kita. Caranya menggunakan zoom window ya. Zoom window itu adalah sebuah zoom yang dia itu digunakan untuk mewindow sebuah objek. Jadi zoom window fungsinya untuk me-zoom sebuah objek, dan itu dia ada dilingkupi dalam windownya, seperti itu.
Nah, untuk menormalkan biar kita tidak ada di dalam daripada model space, itu paling cepat double klik di luar daripada papernya, klik kiri. Nah, 2 kali itu dia melepas model space. Ya, ini kita posisi sekarang paper space. Tapi kalau masuk di sini lagi, ini model space lagi, paper space gitu dan seterusnya. Mudah kan ya? Tinggal double klik di dalam viewport ya model space, di luar viewport paper space ya, seperti itu. Jadi ada model space dan ada paper space. Oke, lanjutnya ini sudah membesar, ini sudah. Nah, sekarang gimana kita memberikan skalanya gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan di model, cara model. Kalau cara model ini saya singgung sedikit. Kalau cara model itu kita menskalakan itu kan di sini dengan pembesaran daripada kepala gambar. Misalkan kemarin 1:100 ya, berarti ini kita buat 100 gitu, atau 1:10 ya, kita 10 dan seterusnya. Nah, konsekuensinya itu semua yang ada di dalam kepala gambar itu, jadi di dalam layout itu, kalau di model ya, itu akan terskala yang sama. Itu konsekuensinya. Nah, di layout enggak. Jadi skala 1:1 ini tidak usah dirubah. Nah, skalanya nanti ada di mana gitu ya. Skalanya ada di sini. Jadi langkah untuk memberikan skala adalah kita klik kotak viewportnya. Jadi kita klik kotak viewportnya yang ada di sini. Jadi setiap kita membuat viewport tadi itu ada kotak viewport di sini. Nah, ini namanya viewport. Kita klik, kemudian di sini akan muncul skalanya. Tapi kalau di sini tidak diklik, ini nggak muncul skalanya. Jadi pastikan kita klik. Nah, ini ada skala namanya viewport scale. Nah, ini kita rubah dengan skala yang kita inginkan. Contoh pada tutorial ini kita ganti skalanya adalah 1:100. Oke, kita ubah 1:100. Selesai. Nah, ini ada objek yang masuk. Ini karena jaraknya kurang jauh gitu ya. Jadi ini di sini sudah kita kasih keterangan kalau ada objek yang masuk ke viewport, itu kita pindah menjauhkannya dengan menggunakan move ya. Nah, masuk aja di dalam model space, kemudian kita pindah dia ke kanan biar tidak ikut di view 1:100 seperti itu. Nah, kita paper space. Nah, pastikan ketika masuk di dalam model space itu tidak terscroll mouse-nya. Kalau terscroll, ininya akan bergerak sehingga skalanya berubah. Jadi pastikan nggak terscroll di dalam. Kita tetap di skala 1:100. Nah, coba kita kasih dimensi berapa ukurannya. Ukurannya adalah tadi berapa? 6000 mili. Kemudian kita ukur yang di sini adalah 12.000 mili. Nah, dengan skala 1:100, apabila kertas ini kita cetak ya, gimana cara nyetaknya? Caranya seperti yang sebelumnya, kita kontrol P itu, maka akan ada tampilan jendela plot. Di sini sudah sesuai dengan yang ada di layout 1. Jadi di sini plot layout 1, artinya kita mencetak yang ada di dalam layout 1. Kalau kita preview, ini semuanya sudah seperti yang ada di sini. Kita nggak usah men-setting lagi. Nah, ini sudah. Tinggal kita print yang ada di sini, plot, nah, maka akan tercetak. Nah, ketika keluar dari printer kertas itu,
Maka 1:100 ini maksudnya adalah apapun yang ada di dalamnya, di dalam layout itu, dalam kertas itu akan dibagi 100. Contohnya tadi ada 6000, kalau dibagi 100 itu jadi 60 mili atau 6 cm. Sedangkan yang 12.000 itu 12 cm atau 120 mili. Seperti itu. Ini sama, pembacaan skalanya sama seperti yang di model kemarin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita untuk satuan senti. Gimana cara nyetanya? Sebenarnya hampir sama. Kita close dulu dari view, previewnya. Kita cancel. Kita hapus ini apa namanya? Dimensi seperti itu. Nah, ini nggak kehapus karena dia ada di dalam model space. Ini kita masuk ke model space, kita cari yang satuannya adalah satuan senti, yang ini ya. Jadi ada 3 kan tadi, ini mili kemudian senti. Oke, kita cari yang satuan senti seperti ini. Oke, kita besarin. Sekarang kita kasih skala berapa gitu, 1:5. Caranya sama seperti sebelumnya, 1:5. Kita klik viewportnya seperti ini, kemudian kasih 1:5. Nah, ini kalau kurang tepat kita bisa geser pakai pan ya, dengan cara menekan scroll mouse seperti itu. Nah, kalau kita klik viewportnya ini sudah 1:5. Kemudian kita coba memastikan untuk mendimensi, yakni sebesar 6.000 dan berapa tadi, 1.200 ya, 1.200. Jadi ada ada perbedaan. Yang tadi kan 12.000, ini 1.200. Nah, ini maksudnya apa skala 1:5? Mungkin teman-teman sudah paham apa itu skala 1:5 ya. Jadi semuanya itu, semua nilai yang ada di dalam layout itu akan dibagi 5. Jadi yang tadinya 600 dibagi 5 gitu ya. Maka dia jadi 120 mili atau 12 cm. Kemudian yang 1.200 itu jadi 240 mili atau 24 cm. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya. Kemudian yang terakhir kita cetak untuk satuan meter. Gimana caranya? Sama, kita cari dulu yang objek meter tadi. Ini kecil, kita hapus dulu. Kita masuk ke model space. Nah, ini kecil sekali di sini, kita zoom. Nah, sudah. Nah, kita kasih berapa skalanya? Ini skalanya 1:1. Kenapa? Ini cukup ya, kayak kemarin ini 1:1 seperti ini. Nah, sudah ya kan. Kalau kita ukur, ini ada 6 untuk sumbu X nya tadi ya, sorry ini salah ambil titik dimensinya. Kita ke sini dan ke sini. Oke, 6, kemudian sini dan ke sini 12, betul ya. Jadi ada 2, yakni 6 dan 12. Tapi kalau kita lihat di sini tampilannya kecil sekali kan. Ini hampir mirip dengan di model juga kemarin. Maka di layout itu pun sama, kita bisa memecahkan permasalahan ini biar gambarnya kelihatan besar. Di sini kita skala itu bukan 1:1 tapi 1:0,1. Itu salah satu triknya. Oke, kita ganti yang di sini tadi 1,1 kita ganti yang 1:0,1. Kalau kita cari di sini tidak menemukan 1:0,1, maka kita perlu membuat sendiri. Caranya gimana? Oke, caranya pada drop down list, pada skala kita pilih custom, maka akan terbuka jendela edit, kita buat add gitu ya, dan seterusnya. Nanti bisa diikuti di artikel kita, bisa demokan aja. Kita ke custom, kemudian akan ditampilkan jendela edit drawing skills, kita add
Nah, karena mau nambah gitu kan. Namanya apa? Kita kasih nama 1:0.1. Kita oke. Kok di oke dulu? Jangan dulu. Ini dulu. Paper unitnya tetap 1, drawing unitnya yang diganti 0.1 seperti itu. Jadi nanti paper unitnya 1 sama dengan 0,1 drawing unit. Nah, ini kita oke. Kemudian kita berikan ke viewport yang tadi, kemudian kita kasih 1:0,1 sudah ada di sini. Nah, maka tampilannya akan lebih besar daripada yang pertama tadi. Nah, apakah ini skalanya 1:0,1 gitu? Sebetulnya enggak. Ini penyebutannya tetap skalanya 1:1. Cuman kita memperbesar aja biar objeknya lebih besar, tapi tetap nanti ketika dicetak itu 1:1 ya tetap 6 dan 12. Jadi tidak ada kayak pembagian di situ. Jadi nilainya 6 dan 12. Seperti itu. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham karena hampir mirip antara meter, senti, dan mili. Jadi hanya merubah pada skalanya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat skala yang berbeda dalam satu kertas. Ini salah satu kelebihan cara cetak di layout adalah kita bisa multi skala dalam satu kertas. Ini sangat susah kalau kita menggunakan model gitu ya. Oke, kita demokan. Langkahnya apa? Kita hapus dulu viewport yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat viewport baru, cuma nanti kita bedakan dengan viewport yang pertama. Di sini akan berisi 3 viewport langsung gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita tekan MV kayak yang pertama tadi. Nah, ini nggak langsung kita klik diagonal, tapi kita isi 3 ini maksudnya AutoCAD meminta kita apakah bisa diisi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kita kasih 3, kita enter. Kemudian ada pilihan ini peletakannya apakah 3 secara horizontal, 3 secara vertikal, atau atas bawah, atau kiri kanan. Kita pakai yang defaultnya adalah kanan. Setelah itu kita buat diagonal kayak tadi, dari ujung atas ini ke ujung bawah yang ada di sini. Maka secara otomatis viewportnya terbentuk ada 3 viewport, yakni kiri 2, kanan 1. Yang kiri besarnya sama dan yang kanan ini lebih lebar, yakni penggabungan dari 2 viewport ini, seperti itu. Oke, sekarang kita bedakan skala tiap viewportnya. Untuk yang sebelah kanan kita berikan pada objek yang paling besar dengan viewport 1:100 di sini ya. Jadi yang paling besar ini kan ada 3 tadi. Yang paling besar ini kita berikan viewport 1:100 skalanya 1:100. Nah, seperti ini. Jadi ini viewport ini mempunyai skala 1:100. Oke, kita lanjut. Kita berikan objek yang kedua, ukuran yang besar yang kedua, kita berikan skalanya 1:10 ya. 1:10. Jadi yang besar yang kedua yang atas ini kita double klik untuk ke model space seperti ini. Ini bisa langsung diberi meskipun tidak ngeklik karena dia sudah masuk di viewport 1:10 seperti ini. Nah, ini terlalu besar. Kita cek lagi objeknya. Oh ya, salah. Objeknya sini seharusnya. Itu tadi objek yang paling besar. Nah, ini objeknya. Ini 1:10. Nah, cukupan seperti ini. Kalau kita ukur ini yang 6.000. 600. Ini yang 600 ya, betul. Sama 1.200.
Yang terakhir kita berikan untuk viewport yang kiri bawah, ini yang paling kecil, kita cari dulu di sini. Nah di sini, nah ini kelihatan. Kita berikan skalanya nih 0,1. Jadi dia di skala 0,1, 1:0,1 atau 1:1, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah di sini kalau kita amati, ini besarnya hampir sama, tapi dia mempunyai skala yang berbeda-beda di sini. Ini untuk mili, kemudian ini untuk senti, dan ini untuk meter. Yang mili ini dibagi 100. Jadi kalau di sini tadi 12.000 ya jadi berapa tadi? Kemudian di sini dibagi 10. Ini dibagi 10. Terus yang ini dibagi 1 ya. Nah, 1:1 seperti itu. Jadi dengan mencetak di layout itu kita bisa membeda-bedakan skala tiap objeknya ini. Ini salah satu keunggulan di cetak layout. Kalau di model susah dapetin skala yang beda-beda seperti ini. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan menampilkan, ini salah satu keunggulan lagi cetak di layout adalah bisa menampilkan objek 3D dengan mudah gitu ya. Kalau di model itu susah, kita nempatin objek 3D di dalam kertas itu susah, tapi kalau di layout mudah. Kita contohkan caranya. Klik 2 kali viewport paling kanan untuk masuk ke model space. Oke, kita ikuti dulu, masuk ke model space sudah. Kemudian ketik perintah polysolid. Nah, kita kasih polysolid. Nah, polysolid itu apa? Polysolid itu adalah salah satu perintah di AutoCAD yang dia itu bisa membuat objek yang langsung ada ketinggian dan tebal, biasanya untuk membuat dinding. Ini polysolid. Nah, ini sudah aktif, tinggal kita mau men-setting, karena untuk standar dindingnya ini enggak sesuai dengan standar dinding di kita. Kalau di kita standar dindingnya rumah itu untuk tingginya adalah 3000 atau 3 meter. Ini satuannya mili, kemudian untuk lebarnya 150 mili atau 15 cm gitu. Kita rubah dulu height sama width-nya. Caranya gimana? Caranya mudah, kita klik kanan, kemudian ada pilihan height, kita masukin 3000 karena defaultnya itu cuma 80, kecil sekali, 3000. Udah klik kanan lagi, kita pilih width-nya 150. Kemudian kita klik kanan lagi untuk memilih apa? Untuk memilih objek gitu. Kita klik objek dan kita pilih di bagian objek sini, maka secara otomatis objek ini ya, objek ini itu sudah diberikan ketebalan tembok 150, kemudian ketinggian 3000 mili. Nah, dari mana kita bisa tahu? Oke, kita akan memview dia dengan view isometrik gitu. Caranya gimana? Caranya kita, ini ada beberapa teknik, ini untuk teknik shortcut, jadi kita klik view, kemudian enter, dan seterusnya. Nanti saya kasih contoh yang paling mudah. Kita shortcut dulu, kita ke view, seperti ini, enter, maka akan muncul jendela view manager. Nah, di sini ada preset view, artinya view yang bawaan. Kita pakai yang SW isometric. SW itu apa? SW itu southwest. Jadi di dalam AutoCAD itu ada 4 ujung ya. Ini ada southwest, southeast, northeast, northwest. Gitu. Kita pakai southwest. Dan kita set current, kita oke. Maka objek kita itu, ini kita select viewport. Maka objek kita itu sekarang sudah
bukan orientasinya, view-nya itu sudah view 3D, 3 dimensi. Nah, ini sangat mudah. Kita mau view puter, mau diapain, misalkan kita puterin dengan menekan shift sama mouse wheel, ini untuk orbitnya seperti itu. Nah, ini sangat mudah sekali kalau di layout ya. Ini akan susah kalau kita terapin dia di dalam model gitu kan. Nah, untuk cepatnya daripada view, apa kita bisa di sini ada view. Nah, ini sama seperti tadi, dan kita drop down, kita pilih isometric ya, seperti ini sama. Yang tadi itu shortcut tinggal view. Nah, ini tampilannya kurang menarik, bisa kita tambah dengan mengaktifkan visual style atau shortcutnya VS. Kita tekan VS, kemudian enter, kita pilih C itu untuk konseptual. Maka di sini sekarang sudah ditampilkan sebuah objek 3D dinding rumah ini dengan tinggi 3000 dan lebarnya 150 dan bentuknya isometrik. Jadi kita enggak dari tampak atas seperti ini, tapi tampak isometrik atau 3D. Ini salah satu kelebihan cetak di layout. Selanjutnya, ini salah satu yang kendala. Jadi viewport garisnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis-garis ini kalau dicetak juga ada. Nah, untuk ngilanginnya gimana biar tampilannya bagus, polos, nggak ada garis pemisahnya? Caranya pilih semua viewport yang ada di dalam dokumen ini, kemudian arahkan ke layer dengan nama Dev Points ya. Jadi kita sudah jelasin di sini apa itu layer Dev Points. Adalah layer di AutoCAD, default AutoCAD, yang bila mana ada objek di dalamnya tidak akan tercetak. Itu jadi semua objek yang diarahkan ke layer Dev Point itu tidak akan tercetak. Nah, kita mengarahkan viewport untuk memasuk ke Dev Point, artinya nanti yang ininya tidak tercetak. Kita coba ya, kita plot, klik kanan plot atau Ctrl P, kemudian kita preview apakah terlihat garisnya. Nah, ini tidak terlihat. Tapi kalau ini tadi misal saya kembaliin ke layer asalnya, misalkan ini layer 0 bukan Dev Point. Nah, layer 0 itu layer yang dicetak. Maka kalau kita plot, garis ini, garis viewport ini kelihatan seperti itu. Jadi untuk menghilangkan garis viewport itu caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita pilih viewportnya semuanya, arahkan ke Dev Point. Nah, ini sudah tidak akan tercetak garis viewportnya seperti itu. Nah, yang terakhir untuk catatan, jadi kalau outputnya tadi itu dari Primo itu nanti jadi PDF. Nah, ketika nyetak di PDF itu pastikan pada pilihan skala itu tidak diaktifkan. Artinya di program PDF-nya itu tidak terskala, biar skalanya itu akurat. Kalau enggak, skala kita itu enggak akurat meskipun di AutoCAD-nya benar. Seperti itu. Oke. Sampai sini bahasan kita tentang cara cetak di AutoCAD, mulai dari yang model ini sudah lengkap sama yang layout. Nah, bila ada pertanyaan dari teman-teman silakan hubungi kami, bisa berkomentar di blog, di YouTube, atau via WA atau via email. Silahkan, kita bisa sharing, kita bisa diskusi bersama. Oke, ini lumayan panjang, sekitar 40 menit, tapi bahasanya banyak. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula yang mempelajari AutoCAD tentang cetak mencetak. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.